Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan memasuki dosa besar yang ke-12. Kata beliau rahimahullah, Al-Kabiratus Tsaniyah Asyar. Dosa besar yang ke-12. Az-Zina. Wa ba'duhu akbaru isman min ba'd. Dosa besar yang ke-12 adalah zina. Dan sebagian zina itu lebih besar dosanya daripada sebagian yang lainnya. Sebelum kita menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, maka kita akan menyebutkan beberapa hal terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama adalah definisi zina. Apa itu zina? Zina secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Ada beberapa makna dari zina ini. Yang pertama, bisa bermakna al-fujur. Ya. Bisa bermakna al-fujur, yaitu perbuatan nista. Ya. Perbuatan nista. Dan bisa juga bermakna ad-dhiq, yaitu kesempitan. Karena itu dikatakan zana zinaan, maknanya dia masuk dan melewati kesempitan. Ya, dakhala wa dhaq. Ya, dia masuk dan melewati kesempitan. Dan juga zina ini bisa juga digunakan untuk selain hubungan seksual. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala bani Adama nasibuhu minaz zina la mahala." Ditetapkan atas anak Adam bagian dari zina. Ya. Ia mendapatkan hal itu dan tidak bisa dihindari. Beliau menyebutkan al-ainani zinahuma an-nazar, wal udhunani zinahuma al-istima', wal lisanu zinahu al-kalam, wal yadu zinaha al-batash, wal rijlu zinaha al-khuta, wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata itu zinanya adalah memandang. Telinga zinanya adalah mendengar. Lisan zinanya adalah berbicara. Ya, tangan zinanya adalah memegang, menyentuh. Ya, kaki zinanya adalah melangkah. Ya, zinanya adalah melangkah.
Sementara hati ya adalah ya, senantiasa menginginkan dan berangan-angan, dan hal tersebut didustakan atau hal tersebut dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan. Nah, maka ini ya, beberapa makna zina. Jadi secara bahasa, pertama bisa bermakna al-fujur, ya, perbuatan nista, bisa juga bermakna ya kesempitan, dan terkadang digunakan untuk hal-hal selain dari hubungan seksual. Ya. Adapun secara istilah, zina adalah al-wat'u fi qubuli khalin an milkin aw syubhah. Ya. Zina adalah al-wat', melakukan hubungan ya, jima, hubungan seksual ya, pada kemaluan wanita tanpa ada kepemilikan dan juga tidak ada syubhat. Ya. Jadi ini zina secara istilah, melakukan hubungan jima, hubungan seksual pada kemaluan wanita tanpa ada kepemilikan, maksudnya tidak ya, terikat dengan pernikahan dan tanpa ada syubhat. Nah, dan syariat kita itu telah menutup pintu-pintu atau jalan-jalan yang mengantar kepada perbuatan zina. Ya. Ada yang disebut dengan istilah sadduz zara'i. Ya, menutup ya, celah, menutup sebab yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Ya. Dan diantara ya, hal yang bisa kita lihat di mana syariat kita itu melarang ya, atau mencegah ya, kita dari perbuatan yang nista ini, perbuatan zina ini ya, itu bisa dilihat pada beberapa perkara. Yang pertama, bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala melarang wanita untuk menghentakkan kaki mereka ya, agar ya terlihat ya, perhiasan yang disembunyikannya. Ya. Jadi wanita tidak boleh menghentakkan, memukulkan kaki-kaki mereka sehingga ya, terlihat perhiasan yang ada di kakinya. Ya, berupa terdengarnya ya, suara gemerincing, gelang ya, atau yang lainnya, sehingga itu bisa ya, memicu syahwat kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, dalam surah An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka, yaitu kaum wanita, menghentakkan kaki ya mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ya, ayat tersebut merupakan kaidah menutup sebab kemaksiatan. Ya. Jadi seorang ya, wanita itu hendaknya dia ya, menghindari ya, sampai dia menampakkan ya, perhiasannya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, menyebutkan di dalam tafsirnya terkait dengan hal ini ya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kata beliau bahwasanya dahulu kaum wanita di masa jahiliyah, apabila mereka berjalan di suatu jalan,
sedangkan pada kakinya terdapat gelang yang diam dan tidak diketahui suaranya, maka mereka menghentakkan kakinya ke tanah. Ya, sehingga kaum laki-laki mendengarkan gemerincingnya, ya. Maka hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah melarang kaum wanita yang beriman untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah, ya, sebab itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Kemudian yang kedua dari perkara yang merupakan hal yang menutup celah sehingga seorang tidak terjatuh atau mendekati perbuatan zina, ya, adalah perintah untuk menundukkan pandangan. Jadi syariat kita memerintahkan untuk menundukkan pandangan, ya, dan perkara ini dituntut, ya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi laki-laki diperintah untuk menundukkan pandangannya, perempuan juga dituntut untuk menundukkan pandangannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-30 dan 31, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, ya, menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka juga menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara, ya, kemaluan mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menundukkan pandangan baik laki-laki maupun perempuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata beliau, la tutbi' an-nadrata an-nadrah. Ya, jangan kamu mengikutkan pandangan pertama kepada pandangan berikutnya. Ya, fa innama lakal ula wa laysat lakal ukhra. Karena bagimu pandangan yang pertama, ya, dan tidak dihalalkan pandangan yang berikutnya. Ya, maksudnya kalau seorang itu tidak sengaja melihat, ya, maka itu dimaafkan. Jadi ketika dia, ya, seperti itu keadaannya, dia melihat, ya, dengan tidak sengaja, maka dia langsung menundukkan pandangannya, ya, dan itu insya Allah dimaafkan. Adapun kalau misalnya dia melihat, ya, kemudian dia terus, ya, memandanginya atau melihatnya berulang-ulang, maka ini adalah termasuk, ya, perkara yang mengandung dosa. Nah, termasuk, ya, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada kita, ya, atau menyampaikan kepada para sahabat agar mereka tidak duduk di jalan-jalan. Ya, sebab hal itu bisa mengantar pada, ya, perkara yang diharamkan, melihat, ya, hal-hal yang diharamkan. Mungkin ada saja wanita-wanita yang lewat dan tidak menutup auratnya sehingga, ya, terlihat, ya, sehingga terlihat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat atau turuqat." Ya, jauhilah, ya, duduk-duduk di jalan. Ya, duduk-duduk di jalan. Jangan duduk di jalan, di pinggir jalan. Ya. Maka para sahabat
menyebutkan bahwa Rasulullah ya, sulit bagi kami untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, maksudnya mungkin mereka tidak punya ya tempat duduk ya, sehingga banyak di kalangan mereka yang terpaksa ya duduk di pinggir jalan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in kuntum la budda fa'ilina fatut tariqa haqqah. Apabila kalian memang harus melakukan yaitu duduk di pinggir jalan, maka berikanlah jalan itu ya haknya. Maka apa hak jalan itu? Kata para sahabat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, apa hak dari jalan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basar wa kafful adza wa raddus salam. Ya, hak dari jalan adalah menundukkan pandangan, ya, menahan gangguan dan ya, menjawab salam. Ya. Jadi ini hak ya, dari jalan. Ya, ketika ada orang yang lewat dari kalangan ya wanita-wanita ya ajnabiyah ya, wanita-wanita asing yang bukan mahram ya, maka hendaknya seorang menundukkan pandangannya. Ya, jangan dia memandang, jangan dia melihat. Ya, apalagi kalau ya wanita tersebut tidak menutup auratnya dengan baik. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basar. Ya. Tundukkan pandangan. Ya, kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Demikian juga tidak boleh mengganggu ya orang yang lewat ya. Dan juga ya, tidak dibolehkan ya untuk menyakiti mereka, ya menghalangi jalan-jalan mereka. Nah, dan ya diperintahkan untuk menjawab salam. Mungkin ada orang yang lewat kemudian ya memberi salam, maka hendaknya kita menjawab ya salam. Nah, demikian juga yang berikutnya dari ya sadduz zara'i atau sadduz zari'ah ya yang mencegah ya, dari perbuatan zina, atau syariat ini betul-betul menghalangi, menjaga agar tidak jatuh pada perbuatan zina, adalah ya, larangan berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, larangan ya berdua-duaan ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bahwa janganlah salah seorang di antara kalian ya berdua-duaan ya, atau tidaklah salah seorang di antara kalian berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah ya, syaitan. Ya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Nah, artinya ada syaitan yang senantiasa ya mengajak ya, senantiasa menghias-hiasi ya perbuatan maksiat tersebut sehingga akhirnya jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin awalnya berdua-duaan, setelah itu bersentuhan, berdekatan, dan kemudian jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina waliyadu billah. Nah, demikian juga ya, misalnya ya, syariat kita melarang wanita untuk bepergian tanpa mahram. Ya. Jadi ya, para perempuan, para wanita itu dilarang untuk bepergian tanpa mahram. Nah, melakukan safar yang tidak disertai dengan mahramnya, disertai dengan ayahnya, ya, atau ya saudara laki-lakinya, atau yang lainnya yang merupakan mahramnya, ya, yang merupakan mahramnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala
ya menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita bepergian tanpa mahram, ya. Kata beliau, tidaklah hal itu dilarang melainkan ya, bepergiannya wanita tanpa mahram terkadang menjadi sebab munculnya perbuatan maksiat, ya, dan kejahatan terhadap dirinya. Nah, di seorang wanita, ya, tidak boleh dia melakukan safar, ya, tanpa disertai dengan mahramnya. Nah, maka ini ya beberapa perkara yang merupakan ya pencegahan syariat kita, ya, agar seorang tidak jatuh pada perbuatan zina, ya. Karena itu di dalam Al-Quran dibahasakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, ya. Tidak dikatakan jangan kalian berbuat zina, tapi dikatakan jangan kalian mendekati zina. Artinya ya mendekati ya perbuatan zina, yaitu ya mendekati semua wasilah ya atau sarana yang bisa mengantarkan kepada ya perbuatan zina, ya. Di antaranya tadi ya, seorang tidak boleh berdua-duaan antara dirinya dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikian juga ya tidak boleh ya bagi perempuan melakukan perjalanan atau safar tanpa disertai dengan mahramnya. Dan insya Allah masih ada beberapa perkara nanti yang akan kita jelaskan yang menunjukkan bahwasanya syariat kita itu betul-betul mencegah ya seorang agar tidak jatuh pada perbuatan zina. Ya, misalnya diantaranya insya Allah nanti akan kita jelaskan bahwa wanita dilarang keluar rumah dengan memakai wewangian. Ya, jadi wanita ya, apabila keluar dari rumahnya maka dia tidak boleh memakai wewangian. Tapi hendaknya mereka memakai wewangian untuk di rumah saja, untuk suaminya, ya, atau orang-orang yang ada di rumahnya yang merupakan mahram mereka. Wallahu taala a'lam. Saya kira ini dulu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.